Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberi penjelasan pada pertemuan kita yang kesekian kalinya lewat Google Classroom. Topik kita kali ini adalah hitungan mol di dalam persamaan reaksi. Sebelum kita lanjutkan ke materi kali ini, ada baiknya kalian mengingat lagi hukum perbandingan tetap dan hukum kekalan massa yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baiklah, untuk membantu saya perlihatkan lagi yang dulu kita bahas sebelum ada belajar dari rumah. Ingat bahwa perbandingan massa H dan O dalam air itu adalah 1:8. Sehingga kalau kita mau mensintesa air, apabila kita lihat persamaan reaksinya, itu 2H2 plus O2 menjadi 2H2O. Kalau kita tulis lengkap, ini G, ini G, ini G, begitu ya. Nah, karena menurut hukum perbandingan tetap massa H dan O-nya selalu 1:8, maka apabila kita punya 1 gram gas hidrogen, itu akan butuh 8 gram dan seluruhnya berubah menjadi H2O sebesar 9 gram. Ingat, massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat setelah reaksi. Nah, dari salah satu hitungan ini, jika masing-masing zat ini kita rubah ke satuan mol, yang perlu kamu ingat lagi, bahwa mol itu gram per AR atau per MR, karena semua ini rumus molekul, maka kalau dirubah ke mol, semuanya dibagi MR-nya masing-masing. Jadi 1 gram H2 ini dibagi MR-nya H2. Karena ARH1 berarti MRH2 adalah 2. Sehingga 1/2 atau 0,5. Kemudian molnya O2, MrO2 berarti kan 32. Sehingga 8/32. Hasilnya 1/4 atau 0,25 mol. Kemudian mol H2O 9/18. 18 itu MR-nya H2O. Dari 2 kali ARH ditambah 1 kali ARO. Ada setengah atau 0,5. Nah, kalau mol yang kita dapatkan ini kita masukkan ke persamaan reaksi tadi, maka persamaannya menjadi setengah mol H2 itu seluruhnya akan bereaksi dengan 1/4 mol O2 dan akan membentuk setengah mol H2O. Kalau koefisiennya kita bandingkan, miliknya H2, O2, dan H2O, itu kan 2 dibanding 1 dibanding 2. Kemudian molnya, kalau kita buat perbandingan, molnya H2 setengah, molnya O2 0,25, molnya H2O setengah. Kalau kita buat perbandingan akan ketemu 2, 1, 2. Silakan kalian perhatikan,
ini hasilnya sama. Sehingga kesimpulan kita, perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan jumlah mol. Ini berlaku untuk semua reaksi kimia. Nah, kalian perhatikan di PowerPoint yang sudah kalian download, dengan melihat kembali hukum perbandingan volume. Pada saat kita membahas perbandingan volume, kita mendapatkan ini, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume gas. Artinya apa? Kalau yang dulu itu hanya berlaku pada fase gas. Sementara yang ini berlaku untuk semua reaksi kimia, apakah dia berfase gas, berfase cair, berfase padat, atau dalam bentuk larutan. Nah, pada saat kita membicarakan hukum perbandingan volume, dari perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien, kita mendapatkan dua rumus. Masih ingat dulu di sini volume. Nah, volume yang dicari sama dengan koefisien yang dicari volumenya dibagi koefisien yang diketahui volumenya kali jumlah volume yang diketahui. Karena sekarang bunyinya perbandingan koefisien sama dengan perbandingan jumlah mol, maka rumus yang kita dapatkan pertama ini, mol yang dicari sama dengan koefisien yang dicari molnya dibagi koefisien yang diketahui molnya dikali jumlah mol yang diketahui. Saya ulangi, kalau dulu pada saat perbandingan volume itu perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume gas. Rumus yang kita miliki, volume yang dicari sama dengan koefisien yang dicari volumenya dibagi koefisien yang diketahui volumenya kali jumlah volume yang diketahui. Nah, semua kita rubah menjadi mol. Karena apa? Yang kita temukan hampir sama, tapi bunyinya jumlah mol. Sehingga mol yang dicari sama dengan koefisien yang dicari molnya dibagi koefisien yang diketahui molnya dikali jumlah mol yang diketahui. Bedanya kalau perbandingan volume hanya berlaku pada reaksi yang berfase gas dan harus diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Nah, ini berlaku untuk semua jenis reaksi. Maksudnya semua fase zat yang terlibat reaksi. Nah, dulu mencari reaksi pembatas itu kan volume per koefisien, maka ini juga bisa kita ikuti saja menjadi apa? Kalau kita mau menentukan reaksi pembatas, cari mol per koefisiennya. Maka nanti mol per koefisien yang nilainya lebih kecil itu berperan sebagai reaksi pembatas. Ingat, ngitung ini adalah ngitung antara. Jadi kalau bisa tidak usah ditulis, tapi kita hitung di otak saja supaya tidak membingungkan. Untuk lebih jelasnya, kamu perhatikan contoh 1. Diketahui reaksi berikut, Al plus H2SO4 menjadi Al2SO4 3 kali plus H2. Jika 10,8 gram logam aluminium, diketahui airnya 27, bereaksi dengan asam sulfat berlebih, maka volume gas hidrogen yang dihasilkan pada keadaan di mana 7 gram gas nitrogen, AR-nya 14, bervolume
7,5 liter adalah? Jawaban A, B, C, D, E. Ini soal ujian masuk UGM yang ujian tulis tahun 2004. Penyelesaiannya, perhatikan, setiap soal yang melibatkan reaksi kimia harus dituliskan persamaan reaksinya dulu. Dan itu harus kita setarakan. Di persamaan reaksi ini kita tulis, karena belum setara kita setarakan menjadi 2Al plus 3H2SO4 menjadi Al2SO4 3 kali plus 3H2. Ingat, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan jumlah mol, sehingga Al yang 10,8 gram ini kita rubah ke mol. Karena mol itu massa per AR atau massa per MR, maka dalam hal ini adalah massa per AR. Sehingga 10,8 per 27. Ketemunya 0,4 mol. Langkah berikutnya menghitung mol H2. Dari mana? Dari persamaan reaksi. Pakai rumus tadi, mol yang dicari itu koefisien yang dicari volumenya, koefisien yang dicari molnya dibagi koefisien yang diketahui molnya kali jumlah mol yang diketahui, sehingga mol H2 3 per 2 dikali 0,4. Hasilnya 0,6. Nah, yang berikutnya adalah menghitung molnya N2. Karena gas nitrogen itu rumusnya N2, bukan N. Nah, ini pakai gram per mR. Tadi ARN 14 sehingga MR-nya 28, sehingga molnya N2 adalah 7 per 28 atau 0,25. Nah, karena volume H2 itu dihitungnya tidak pada STP dan tidak diketahui suhu dan tekanannya, maka rumus yang kita pakai adalah rumus Avogadro, yaitu V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Kalau hidrogennya kita perlakukan sebagai 1, berarti volume hidrogen dibagi volume nitrogen sama dengan mol hidrogen dibagi mol nitrogen. Sehingga volume gas hidrogen per 7,5 dari soal, molnya gas H2 tadi yang kita hitung, kemudian molnya gas N2 ini. Maka volume H2 adalah 0,6 dibagi 0,25 dikali 7,5 liter atau 18 liter. Contoh yang kedua, etanol, rumusnya C2H5OH, dapat dijadikan bahan bakar alternatif sesuai dengan persamaan reaksi pembakaran sebagai berikut. C2H5OH plus 3O2 menjadi 3CO2 plus 3H2O. Maaf, ini juga dalam kurung G. Jika 9,2 gram etanol dibakar dengan 24 gram O2, maka gas CO2 pada STP yang akan diemisikan ke udara sebanyak A, B, C, D, E. Ini
ujian masuk UGM tahun 2007. Langkah penyelesaiannya, ingat, reaksinya ditulis dulu. Kemudian diperhatikan, nah ternyata sudah setara. Setelah itu, masing-masing zat yang diketahui tadi kita rubah ke mol. Sehingga kalau C2H5OH ya kita hitung MR-nya dulu. 46 berarti molnya 92/46, ada 0,2. Kemudian O2 MR-nya 32 sehingga molnya tadi kan 24 gram, molnya maka 24/32 ada 0,75 mol. Nah, langkah berikutnya kita menentukan bereaksi pembatas. Usahakan ini di otak saja sebetulnya, tapi untuk awalnya kita tulis tidak apalah. C2H5OH itu molnya 0,2, koefisiennya 1, sehingga 0,2/1 dan 0,2. O2-nya molnya 0,75, koefisiennya 3, sehingga 0,75/3. Nah, ini yang kita bandingkan, bukan molnya ya. Yang kita bandingkan ini ternyata yang lebih kecil adalah C2H5OH karena 0,2 dengan 0,75. Maka bereaksi pembatasnya adalah C2H5OH. Saya ulangi, bukan karena molnya yang kecil, tapi karena mol per koefisien. Nah, bereaksi pembatas itu peranannya sebagai apa? Sebagai mol yang diketahui. Jadi, kalau kita mau menghitung molnya CO2, tidak dari O2, tapi dari C2H5OH. Sehingga 2/1, kamu perhatikan, koefisiennya CO2 2, koefisiennya C2H5 1. Sehingga 2/1 dikali 0,2. 0,4. Nah, kenapa tadi yang ini, kalau kamu sudah paham nanti tidak usah ditulis, cukup di kepala saja. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu ini mol yang diketahui ini. Karena mol yang diketahui itu adalah mol aslinya. Nah, yang ini. Walaupun kebetulan di sini sama-sama 0,2 karena koefisiennya 1. Sehingga mol CO2 ketemu 0,4. Nah, karena pada STP itu 1 mol gas 2,4 liter, maka volume 0,4 mol CO2 adalah 0,4 dikali 22,4 liter atau 8,96 liter. Kamu perhatikan contoh yang ketiga, ini agak lebih rumit lagi. Pada reaksi silikon dengan klorin diperoleh prosentasi hasil SiCl4 50%. Berat silikon yang harus direaksikan dengan klorin berlebih untuk mendapatkan 85 gram SiCl4 adalah, diketahui ArSi 28, ArCl 35,5. Ini alternatif pilihannya. Ini adalah soal ujian masuk UGM tahun 2017. Sekali lagi,
saya ingatkan yang harus ditulis pertama adalah persamaan reaksi yang terjadi. Silikon yang harus direaksikan dengan klorin. Nah, berarti Si plus Cl2. Hasilnya apa? SiCl4. Nah, langkah berikutnya adalah menghitung massa SiCl4 yang tidak 50% itu, tapi yang 100%. Tinggal dibalik, maka massa SiCl4 100/50 kali 85 gram. Jadi sebetulnya yang kita butuhkan itu SiCl4 yang dihasilkan itu 170 gram. Langkah berikutnya menghitung molnya. Karena menghitung mol itu gram per mr, maka yang kita hitung pertama adalah mr SiCl4. Ketemu 170, sehingga mol SiCl4, ingat mol itu massa, maksudnya gram per AR atau mr. Nah, dalam hal ini berarti gram per mr. Di 170/170 hasilnya 1. Tinggal menghitung mol Si. Dari mana? Dari persamaan reaksi tadi. Berarti Si koefisiennya 1 dibagi SiCl4 juga koefisiennya 1, sehingga 1/1 dikali 1 mol. Hasilnya 1. Tinggal yang terakhir menghitung massa Si. Karena AR-nya 28, berarti massanya 1 kali 28. Hasilnya 28 gram. Contoh yang keempat, klorinasi benzena. Benzena itu senyawa dengan rumus molekul C6H6 menggunakan Cl2 dengan katalis FeCl3 menghasilkan C6H5Cl dan HCl. Kuantitas benzena yang dapat bereaksi dengan 3,36 liter gas Cl2 diukur pada STP adalah. Ini alternatif jawabannya. Soal ini adalah soal ujian masuk UGM tahun 2019 kemarin. Ingat, yang harus ditulis pertama adalah persamaan reaksi. C6H6 dengan Cl2 plus Cl2. Menggunakan katalis. Katalis itu adalah zat yang mempercepat reaksi. Tapi dia tidak ikut bereaksi. Jadi dia terlibat reaksi, tapi tidak ikut bereaksi. Sehingga tidak usah ditulis di persamaannya. C6H6 plus Cl2 menjadinya apa? Menghasilkan C6H5Cl dan HCl, tadi plus HCl. Nah, silahkan perhatikan, sudah setara. Langkah berikutnya adalah menghitung molnya Cl2. Kenapa begitu? Ingat-ingat, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan jumlah mol. Nah, karena 1 mol gas itu pada STP selalu 22,4 liter, maka molnya Cl2 adalah 3,36 per 22,4. Hasilnya 0,15 mol. Langkah berikutnya menghitung mol C6H6 pakai koefisien. Yang dicari kan C6H6, koefisiennya 1, yang diketahui Cl2 koefisiennya 1, berarti 1/1 dikali molnya Cl2.
hasilnya 0,15 mol. Langkah berikutnya menghitung MrC6H6. ARC kali 6 ditambah ARH kali 6. ARC itu 12, jadi 6 kali 12 ditambah 6 kali 1, sehingga 78. Sehingga massa C6H6 yang terlibat reaksi 0,15 dikali 78, ada 11,7 gram. Itu yang bisa saya berikan penjelasan. Kesimpulan kita, dalam persamaan reaksi itu, kita mencari apapun, dari apapun yang diketahui, itu harus lewat mol. Saya ulangi, kalau dalam persamaan reaksi, mencari apapun, dari apapun yang diketahui, harus lewat mol. Seperti biasa, kalau ada kesulitan silahkan menghubungi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.